Oh, gitu begitu. Bu Mimi. Oh iya, emangnya ada apa Bu Rizky dengan anak-anak? Nggak apa-apa ini saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, silahkan. Lagi tidak ada acara, lagi longgar kok. Iya, ini saya ini menemukan sebuah permasalahan yang harus dan butuh bantuan solusi. Barangkali Bu Mimi bisa menemukan solusi tersebut. Ini loh Bu Mimi, kan murid saya ini kebetulan berbasis pesantren. Nah, berbasis pesantren, bangunnya itu sekitar jam 3 pagi kan. Kalau di pesantren itu loh Bu, dibangunnya subuh sebelum subuh kan. Lah, saat pelajaran saya itu ada beberapa murid tuh suka tidur saat pelajaran matematika gitu Bu. Padahal saya berusaha mengajar semenarik mungkin, memberikan motivasi, tapi beberapa anak itu kayak gak ada motivasi, dia tetap memilih tidur katanya. Capek Bu, karena tadi sudah ngaji dari jam 3, lah sekarang ngantuk gitu. Jadi pelajaran saya itu kayak disepelekan gitu loh, karena sudah capek gitu ngaji terus gitu. Padahal saya sudah mencoba untuk memotivasi anak tersebut, tapi tetap dia memilih tidur gitu. Oh iya, berarti memang kebanyakan anak dari pondok ya Bu Rizky siswanya? Iya, kebetulan sekolah saya itu Eh, berbasis pesantren. oh iya iya. Terus eh, Bu Rizky sudah mengidentifikasi muridnya, alasannya kenapa terjadi seperti itu. Tadi itu ya alasannya ya. Iya, jadi alasannya itu bangunnya jam 3 dan sudah capek ngaji. Kan sekitar pelajaran saya itu sekitar jam 9 gitu, Bu. Jam 9 pagi gitu lah. Paginya mereka itu ngaji gitu. Jadi pas waktu pelajaran saya capek dan sampai ketiduran begitu. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu Rizky sekarang ngajar apa ya? Oh, saya ngajar matematika, Bu. Oh, Guru matematika. matematika, iya. Iya, guru matematika di SMP ya. Iya, di SMP yang berbasis pesantren. Iya Bu Rizky, memang apa pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit ya. Mungkin bisa dibilang momok bagi siswa kita. Apalagi SMP, SMK, SMA. Di SD aja kita harus menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak-anak supaya anak-anak ini paham eh, akan materi matematika yang kita berikan kepada anak-anak. Sedangkan untuk Bu Rizky sendiri itu sudah mengalami hambatan ya. Iya, Jadi karena dari siswanya sendiri yang sering tertidur di kelas karena mengantuk. iya. Ya, begini Bu Rizky, mari kita bersama-sama menemukan eh, pemecahan dari permasalahannya Bu Rizky. Bagaimana? Marilah kita berpikir bersama di sini, merencanakan eh, supaya tujuan awal kita supaya anak tidak mengantuk di kelas ini tercapai. Kira-kira bagaimana Bu Rizky? Mungkin ada pandangan atau mungkin ada usul atau saran? Iya, Bu Mimi. Gimana Tadi Bu itu Rizky? saya mencoba berkelompok gitu loh, Bu Mimi. Anak-anak tuh saya jadikan kelompok biar, maksudnya biar nggak duduk tok gitu loh, nggak duduk saja. Jadi saya bikin kelompok. Tapi ya malah bantah gini ke saya. Aduh Bu, sampai apa begini jelasin aja loh gitu. Saya ngantuk gitu, saya pengen tidur, jadi ada yang jelasin seperti itu Bu. Jadi saya kemarin itu sudah berusaha membuat kelompok-kelompok kecil gitu loh, biar mereka itu gerak gitu loh, terus berkomunikasi sama temannya gitu. Tapi mereka malah apa itu sambat gitu loh, apa ya sambat gitu, ngomong seperti itulah, ngomong seperti tadi itu. Baiklah Bu Rizky, kalau sudah melakukan apa beberapa identifikasi sudah, terus merencanakan juga sudah. Kalau saya pemecahannya mungkin bagaimana kalau anak-anak dalam pembelajarannya
ya, mari kita apa ya, audiovisual. Jadi Bu Rizky menerangkannya itu menggunakan media YouTube atau membuat video sendiri supaya materi ajar kita matematika itu lebih menyenangkan. Itu pasti apa, ada suara-suaranya kan ya, musik-musiknya, iya kan? Jadi anak-anak ini nggak ngantuk gitu loh. Mungkin bisa anak-anak ini mengurangi lah minimal kalau ada gedebu-gedebu di depan dan mereka itu lebih menarik. Mungkin Bu Rizky juga bisa menanyakan atau sudah tahu ini di pondok itu boleh nggak nonton TV? Boleh nggak ya? Bu, kalau di pondok itu nggak ada TV, nggak ada HP gitu di pondok. Nah, mungkin ini cocok sekali. Jadi cocok sekali apa kalau kita menggunakan audiovisual. Jadi ada ini apa? Kalau anak-anak diajak aja ini nonton layar tancap yuk, kerennya kan seperti itu. Jadi anak-anak lebih antusias gitu. Kita pakai proyektor, apa kalau buat sendiri musiknya, musik yang lagi ngetren, anak-anak biar nggak boring. Kita memang harus pandai-pandai sekali, apalagi di pelajaran yang sangat vital ya, sangat penting gitu loh. Matematika itu jadi momok bagi semua siswa, semua jenjang, bukan hanya SMP saja, SD juga. Ya mungkin itu. Kira-kira Bu Rizky kapan ya melaksanakan ini Iya Bu, rencana juga ya tujuan kata Bu untuk Meme, karena apa mereka kan bosen mungkin Bu ya, karena kan di depan buku terus jarang terlihat apa video suara-suara gitu. Dan alhamdulillah di sekolah saya juga ada LCD Bu, jadi menurut saya pembicaraan kali ini sangat bermanfaat, bisa membuat saya terinspirasi gitu Bu. Jadi insya iya Allah segera saya laksanakan ini, karena ini sangat ya menginspirasi saya gitu. Jadi mungkin iya langsung besok saya praktekkan, karena kan memang ada LCD, ada laptop di sekolah, jadi bisa langsung saya praktekkan iya gitu. ya. Jadi rencana aksinya mohon segera dilaksanakan ya Bu Kiki, dan jangan lupa nanti setelah melaksanakan apa rencana aksinya, strateginya, waktunya dipikirkan. Terus jangan lupa pertanggungjawaban kita nanti itu kita akan membuat refleksi, terutama Bu Kiki. Bu Kiki harus membuat refleksi dan mungkin kita bertemu lagi, ngobrol lagi untuk tahu hasil dari rencana kita tadi, rencana aksi kita. Jadi rencana aksi ini bukan saya saja, tapi juga suatu pengalaman bagi saya dan Bu Kiki. Jadi bukan untuk Bu Kiki saja gitu loh. Mungkin suatu hari, suatu saat sebagai guru, saya juga menemui hal yang sama. Oh ya, berarti besok setelah saya melaksanakan saran dari Bu Rencana Meme, aksi. ya rencana aksi yang Bu Meme sarankan, berarti saya menemui Bu Meme lagi ya, nggak apa-apa Bu Meme? Oh, tidak apa-apa. Kalau di atas jam 2 itu sudah free saya. Jam dinasnya kan sudah selesai. Nanti saya nyamperin Bu Meme lagi ya, untuk evaluasi dan refleksi apa aksi yang saya lakukan tadi loh Bu, sesuai sarannya. Karena menurut saya memang bagus Bu, video itu memang efektif menurut saya. Tapi kita kan nggak tahu permasalahan nanti ke depannya gimana gitu kan. Nanti kita refleksi bersama-sama gitu ya Bu. Ya, ya, terima kasih Bu Rizky. Tak tunggu ya hasil refleksinya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Bu Meme. Sama-sama. Ya, kalau gitu aja ya Bu Meme. Iya. Terima kasih Bu Rizky. Saya Assalamualaikum. Ya. Iya. Matikan ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sesi praktek coaching cleaning dari Ibu Amelia Lubriganti sebagai coach dan Ibu Rizky Amelia sebagai coaching.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari CGP 0582 akan menyajikan coaching demonstrasi kontekstual. Saya Amelia Lubrikanti sebagai pengamat, Bu Rizky Amalia sebagai coach, dan Bayu Ramadan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Pak Bayu. Bu Rizky sibuk kah hari ini? Sama ketemu ya Pak Bayu. Bagaimana Iya, kabarnya? alhamdulillah Bu Rizky baik. Bu Rizky, maaf ya sebelumnya saya ingin mengganggu waktunya Bu Rizky sebentar Ya nggak saja. apa-apa. Kebetulan lagi mau tugas juga. Ada apa Pak Bayu? Iya Bu Rizky, jadi kemarin itu kan waktu saya ngajar itu loh Bu, saya baru datang ke sekolah, terus baru di kantor pagi-pagi. Ternyata pagi-pagi itu kok ada rame-rame, ada apa gitu loh Bu Rizky. Ternyata anak murid saya itu lagi bertengkar loh Bu Rizky. Yang membuat saya itu sampai kaget, masih duduk di kantor bikin kopi, tiba-tiba ada rame-rame, kopinya saya tinggal Bu. Gitu. Kira-kira masalah apa sehingga Pak Bayu itu menghubungkan ke saya ini? Kira-kira anak-anak itu kalau boleh tahu itu masalahnya apa? Nah yaitu Bu, saya itu menemui Bu Rizky itu ya sekalian saya itu ingin cari penguatan solusi dari Bu Rizky kan, karena kemarin saya mendapatkan masalah siswa saya lagi bertengkar, kemudian saya sendiri waktu itu belum tahu masalahnya apa gitu loh Bu Rizky. Jadi saya waktu itu hanya memisahkan saja, udah jangan bertengkar gitu Bu, tapi saya belum apa namanya belum menggali apa yang menjadi penyebab mereka itu bertengkar Bu Rizky. Pagi-pagi Bu, saya baru datang ke sekolah tiba-tiba rame, guru-guru juga kaget semuanya, seperti itu Bu. Berarti Pak Bayu belum mengetahui ya apa faktor penyebab permasalahan itu tadi sehingga anak bertengkar. Iya belum tahu Bu. Terus rencananya Pak Bayu itu apa yang akan Pak Bayu lakukan? Ya itu saya itu di sini kan Bu Rizky kan mungkin punya pengalaman menangani masalah anak bertengkar. Kan saya ini kan baru menemukan masalah seperti ini gitu loh. Saya pun punya rencana kalau misalkan anak itu berdua saya panggil gitu kan, saya mungkin juga belum ngerti apakah rencana saya nanti ini berhasil, makanya saya juga perlu pendapat dari Bu Rizky gitu loh. Saya rencananya mau Jadi rencana Pak Bayu mau memanggil anak-anak yang bertengkar tadi ya. uh, saya Kemudian gali apa yang kenapa. jenengan lakukan? Apa yang jenengan tanyakan ke mereka setelah jenengan panggil? Saya itu rencananya memanggil mereka, terus habis itu saya tanyai kenapa gitu loh. Tapi di situ saya bingung nantinya itu apakah setelah saya tanya terus habis itu saya itu terus memberikan salah apa pernyataan kamu itu salah, kamu itu ini, ataukah seperti itu atau bagaimana, atau saya ajak berbicara sebentar, kenapa sih melakukan itu, apa penyebabnya, saya tanya seperti itu, rencananya begitu Bu. Saya berikan penguatan anak-anak gitu loh, bahwa tindakannya itu tidak benar, bagaimanapun masalahnya kan tetap harus kita bicarakan baik-baik, tidak perlu dengan kekerasan seperti itu. Maka berarti mari kita pikirkan bersama ya. Nanti Ya, kira-kira apa yang Pak Bayu tanyakan kepada mereka setelah setelah anak tersebut kita panggil. Tujuan kita kan biar tahu permasalahannya ya. ya, Jadi kayak tadi Pak Bayu menyampaikan bahwa akan menanyakan kenapa kok sampai bertengkar, kok tidak dijelaskan baik-baik, seperti itu kan ya. katanya. Berarti ini saya harus berbicara dulu Bu ya, baru nanti bagaimana solusi yang akan ditampilkan di situ kan, nanti saya bisa diskusi lagi sama Bu Rizky begitu kan. Jadi rencananya tersebut itu aja dicoba dulu dilakukan rencana itu tadi. Terus
Ya, saya beri penguatan, saya beri pengertian kepada mereka bahwa tidak semua masalah itu diselesaikan dengan kekerasan, gitu kan. Kita sesama, apalagi sesama teman di satu sekolah, di satu kelas, kan kita bisa menyelesaikan baik-baik dengan bicara, menggali permasalahannya apa, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Seperti itu Bu rencana saya nantinya setelah itu. Kemudian mereka kan nanti terus saya berharapnya mereka bisa muncul rasa apa ya, rasa mengerti akan suatu keadaan gitu loh, bahwa terus paham juga bahwa tidak semuanya itu bisa selesai karena adu jotos seperti itu Bu Rizky. Jadi kekuatan yang saya tanyakan ini, kekuatan apa yang jenengan, yang Pak Bayu punya sehingga nanti bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, saya hanya bisa di sini itu hanya bisa apa ya, memberikan pendampingan aja Bu, secara secara individu dari masing-masing yang bermasalah, tidak menyalahkan salah satu pihak, tidak membenarkan salah satu pihak. Jadi kita beri gambaran saja bahwa tindakannya itu kurang tepat jika dilakukan seperti itu. Luar biasa Pak Bayu. Kemudian kira-kira nanti kalau terjadi hambatan ya saat jenengan panggil mereka tambah emosi atau barangkali pas jenengan panggil mereka nggak mau datang, itu kira-kira apa yang Pak Bayu lakukan menghadapi hambatan tersebut, antisipasi hambatan tersebut? Ya, secara otomatis kalau rencana saya yang jika ada kendala seperti itu ya saya yang akan datang menemui mereka gitu. Menanyakan kenapa nggak datang, kenapa itu, padahal maksud kita bertemu bareng itu kan hanya untuk menyelesaikan masalah, bukan mempertemukan kamu karena kamu masih punya rasa dendam dengan temanmu sehingga kamu tidak mau menemui, tidak mau ditemukan seperti itu. Jadi saya yang datang ke mereka, saya beri pengertian seperti itu. Luar biasa Pak Bayu. Menurut saya tindakan Pak Bayu itu bisa dijadikan solusi ke depannya, bisa dibuat rencana aksi gitu. Jadi Pak Bayu akan menanyakan mereka, memanggil mereka, kemudian menanyakan dan memberi kekuatan kepada mereka. Iya, Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jadi setelah jenengan dari sini, gimana tindak lanjutnya? ya, karena kan saya menemui Bu Rizky itu kan saya pengen punya keyakinan, kepercayaan bahwa saya akan melakukan itu. Kemudian saya punya kekuatan untuk melakukan itu semuanya. Jadi nantinya itu rencananya saya itu akan melakukan itu semuanya dari awal. Saya harus memanggil mereka, kemudian saya berikan pengertian, saya berikan pemahaman sampai mereka dapat dengan sendirinya sadar diri bahwa tindakannya kurang tepat seperti itu. Nanti saya harapannya mereka sudah setelah pertemukan itu mereka tidak ada rasa dendam lagi, mereka saling memaafkan dan bisa berteman kembali. Luar biasa Pak Bayu. Menurut saya juga seperti itu solusinya. Jadi kita tinggal melaksanakan aksi tersebut ya. Ya Kemudian Pak Bayu, saya juga ingin merefleksi. Jangan setelah melaksanakan tersebut, nanti boleh saya diceritain ya atau disampaikan hambatan-hambatan atau kekuatan apa yang sudah Pak Bayu lakukan sekarang ya. ya Bu, nanti saya akan terus komitmen untuk menjalankan itu. Kalaupun ada hasil dan ada kendala, saya nanti akan menemui Bu Rizky lagi ya Bu ya. Silakan Pak, ini saya juga Begitu. bisa menjadi inspirasi saya belajar bersama ya Pak. Ketika mulai menemukan keyakinan-keyakinan yang Pak Bayu lakukan itu bisa juga saya lakukan di sini. Ya, Bareng nanti misalnya dengan kita sharing lagi, kita cerita-cerita lagi, nanti biar bisa kita pelajari lebih dalam solusi yang terbaik itu bagaimana. Ya Pak ya. ya, terima kasih Bu Rizky masukannya. Terima kasih sudah diberikan penguatan kepada saya. Nanti saya akan menemui Bu Rizky lagi. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silahkan. Saya senang sekali Terima bisa kasih Bu belajar Rizky. bersama. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Iya Pak, terima kasih. Ya,
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizky dan Pak Bayu. Semoga kucing hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu kucing di sesi 3. Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan sesi untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Di sini yang akan menjadi coaching adalah Bapak Bayu Ramadan dan yang menjadi coachnya adalah Bu Amelia Lutrisakti. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Meme, apa kabar Bu? Baik Pak Bayu. Ya, Lagi Bu ngapain Meme, ini? Saya lagi nggak ngapa-ngapain ini, lagi duduk aja di ruang. Iya, ini ada apa Bu? Iya, ini saya mau ngobrol sebentar, bisa nggak ya? Ya bisa. Iya, ini loh Pak Bayu, saya beberapa hari ini tuh agak ada mikirkan murid saya. Ada apa? Soalnya, iya murid saya Pak Bayu agak kepikiran sih, jadi bertanya-tanya itu wah kenapa gitu. Terus gini, jadi ceritanya seperti ini. Ya masalahnya bagaimana? Si Ratna itu kan kelas 6. Ya. Dia kan mau ujian sekolah toh, persiapan. Dia itu bukan siswa yang bodoh, dia itu pinter, rajin. Tapi beberapa hari ini dia itu sering terlambat masuk kelas, masuk sekolah. Dan ada beberapa tugas itu yang sering dia enggak ngerjakan gitu loh. Setiap datang terlambat, saya tanya, Ratna kenapa kok terlambat? Iya Bu, bangun kesiangan. Jawabnya hanya simpel itu aja. Nah, saya kan nggak mungkin kan kayak marah-marahi dia atau menghukum dia kan nggak mungkin kan seperti itu. Takutnya nanti anaknya malah kenapa? Bu Meme sendiri apakah sudah menggali lebih dalam lagi permasalahannya apa? Apakah hanya bangun kesiangan atau ada hal lain itu Bu Meme? Iya, memang untuk bicara face to face itu belum pernah ya, cuma beberapa kali saya menegur di depan kelas, ada teman-temannya gitu, menegurnya ya hanya tanya kenapa gitu aja. Terus ya sudah dia duduk itu aja sih. Gitu Pak Bayu. Terus nanti rencananya Bu Meme ini mau ngapain kalau sudah tahu ada masalah seperti itu pada si Ratna tadi? Iya. Begini ya, cuma mau memberikan pemahaman aja ke dia atau tanggung jawab itu penting ya kan. Bolehlah sekali-sekali itu terlambat. Cuman kan tidak boleh kalau keterus-terusan seperti itu kan tidak baik. Saya juga berencana untuk home visit gitu. Saya mungkin akan mendatangi rumahnya atau mendatangi orang tuanya. Kalau begitu bagaimana Pak Bayu? Ya, menurut saya sih apa yang sudah direncanakan Bu Meme sudah bagus dan bisa untuk diuji coba untuk dilakukan saja Bu. Lah, dari Bu Meme sendiri karena sudah punya rencana seperti itu, punya rencana mau home visit, mau face to face dengan anaknya atau bahkan dengan orang tuanya lah. Kira-kira menurut Bu Meme ukuran dari sebuah keberhasilan nanti kegiatan yang akan dilakukan Bu Meme terhadap Ratna tadi itu seberapa? Ukurannya bagaimana? Ya dimulai dari ini anaknya dulu ya kan, pertama kali pasti saya tanya dia. Mungkin saya nanyanya tidak di depan kelas seperti itu, jadi mungkin saya akan memanggil khusus dia. Kita supaya bicara empat mata. Jadi anak itu lebih fair,
lebih jujur, Ya, ya. dan lebih bertanggung jawab lagi kepada saya. Oh, Ya, rencananya seperti itu. Setelah itu, saya akan visit ke rumah orang tuanya dan menanyakan kenapa dia kok jadi seperti ini. Kan kasihan juga kan, sayang sekali anaknya pinter, tapi kok sekarang jadi seperti ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu saya belum tahu. ya betul Bu, memang sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Meme tadi. Bu Meme sudah punya gambaran mau mengidentifikasi lebih lanjut terhadap Ratna, dan itu memang selayaknya harus dilakukan Bu Meme. Tapi menurut Bu Meme, apakah Bu Meme itu punya strategi lain jika nanti suatu saat Bu Meme sudah melakukan rencana yang sudah digambarkan oleh Bu Meme, kemudian rencana itu ternyata ada kendala atau terjadi gangguan gitu Bu Meme, tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa terselesaikan. Nah, Bu Meme punya strategi lain nggak kira-kira? Ya masih ada sih. Nanti apa? Mungkin saya selanjutnya itu mungkin dengan guru lain saya akan membicarakannya lagi dengan guru lain. Bisa saya minta solusinya, mungkin mendeteksi dulu, mengidentifikasi dari tetangganya, mungkin kalau memang keluarganya tidak bisa saya hubungi atau bagaimana. Jadi kan tetangganya pasti tahu, atau mungkin saudaranya yang terdekat di situ kan pasti ada gitu, Pak Bayu. Jadi belum tentu kan, memang orang tuanya juga kooperatif. Ya kalau tinggal bersama dengan dia, kalau enggak, kalau tinggal dengan neneknya kan juga sudah beda lagi, seperti itu Pak Bayu. Ya betul Bu Meme memang harus punya rencana lain, karena apa yang kita gambarkan, apa yang kita agendakan itu belum tentu bisa terjadi, bisa berhasil, mungkin saja tidak terlaksana dengan baik. Maka selayaknya kita juga harus punya rencana lain. Yang penting Bu Meme, rencananya sudah bagus, agendanya sudah bagus, yang penting komitmen untuk dilakukan, seperti itu Bu Meme. Jadi di sini saya ingin tahu sih bagaimana komitmennya Bu Meme untuk rencana-rencana yang sudah digambarkan Bu Meme tadi untuk mengatasi masalah dari Ratna tadi, Bu. Ya, besok itu hari, ya besok pasti akan saya laksanakan. Setelah itu nanti setelah saya tahu permasalahannya, saya pecahkan. Nanti ada refleksi, nanti saya akan menemui Pak Bayu lagi. Bisa Pak Bayu ya? Ya bisa Bu Meme, sangat bisa, kita saling sharing di sini. Ya, nanti untuk merefleksi masalah ini saya butuh teman ngobrol lagi Pak Bayu kan. Ya. Mohon disediakan waktu untuk saya ya. Oh siap Bu Meme, memang setelah dilaksanakan nanti saya kan juga perlu tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana jalannya, apakah lancar atau ada kendala. Nanti kan Bu Meme yang tahu semuanya, nanti disampaikan ke saya saja. Nanti kalau memang menemukan kendala-kendala, kita bicarakan lagi Bu, kira-kira bagaimana yang tepat untuk mengatasi masalah si Ratna tadi, begitu. Ya Pak Bayu, terima kasih ya atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ya, terima kasih solusinya. Sampai ketemu lagi. Selalu ya Bu Meme. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mati rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.